Perkenalkan, nama saya Marlinda Pandi, mahasiswa S2 Prodi Manajemen Pendidikan, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Paulus Tuera MPD. Baiklah, saat ini saya akan membawakan presentasi dalam sebuah video tentang COVID-19 dan ketidaksetaraan dalam belajar. Ini adalah tugas mid semester mata kuliah isu-isu kritis manajemen pendidikan. Baiklah, seperti kita ketahui bersama, pada 21 Agustus tahun 2020, Lembaga Penelitian Singapura ISEAS, Yusof Ishak Institute, menerbitkan hasil risetnya. Isinya ini mengungkap ada 69 juta siswa Indonesia yang menghadapi ancaman kehilangan akses pendidikan selama pandemi COVID-19. Jadi mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang kesusahan mengakses internet. Padahal pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sudah mengubah sistem pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring atau dalam jaringan atau online. Namun, problem klasik pun mencuat. Kesenjangan digital rupanya masih melebar. Tidak hanya antara keluarga mampu dan keluarga tidak mampu, tapi juga antara pusat dan daerah, antara perkotaan dan pedesaan. East Ventures dalam laporannya bertajuk Digital Competitive Index Indonesia menerangkan provinsi-provinsi dengan akses telekomunikasi terbaik seluruhnya berada di Pulau Jawa saja, dan urutan pertama ada di DKI Jakarta, disusul Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Banten. Nah, sementara itu, 5 provinsi yang koneksi terburuk seluruhnya berada di luar Pulau Jawa, yaitu di Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, di Kalimantan dan Sulawesi, dan juga posisi paling buncit dihuni oleh Papua. Buntutnya panjang. Melalui riset Google, Temasek, dan Bain Company pada 2019 mencatat rata-rata penduduk area Jabodetabek belanja online-nya sebesar $555 Amerika Serikat atau setara dengan 8,2 juta rupiah per tahun. Nah, di sisi lain juga rata-rata penduduk di luar Jabodetabek hanya mengeluarkan $103 Amerika Serikat atau setara 1,5 juta rupiah per tahun. Nah, itu dari segi bisnis saja sudah kelihatan. Kembali lagi ke dunia pendidikan ya. Kisah yang unik, peserta didik yang berjuang demi mendapatkan akses internet makin mudah kita jumpai. Contohnya seperti di Simalungun, Sumatera Utara. Di sana sejumlah siswa harus jalan kaki berkilo-kilometer ke perbukitan, memanjat pohon secara bergantian untuk hanya apa? Hanya untuk mencari sinyal internet. Nah, di Dusun Ngapus juga di Jombang, siswa belajar di kawasan makam. Karena apa? Karena di tempat mereka itu internetnya tidak bisa diakses. Nah, sedangkan mahasiswa keperawatan di Desa Keutambang, Aceh, mengikuti kelas online di pinggir Sungai Sikundo. Nah, masalahnya di sini, selama infrastruktur digitalnya belum menunjang, sekolah di berbagai daerah akan terpaksa melaksanakan pembelajaran tatap muka meski dilaksanakan secara bergantian. Nah, keputusan ini tetap meningkatkan risiko penurunan COVID-19 terutama di daerah yang berstatus zona merah. Nah, cara-cara apa yang akan kita lakukan sebagai siswa, orang tua, atau guru untuk menyiasati permasalahan ini? Nah, lebih penting lagi bagaimana respon dari pemerintah? Apakah solusi yang diberikan sudah sesuai kebutuhan di lapangan atau tidak? Untuk itu, ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh Indonesia. Ini adalah langkah-langkah dan saran saya untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap pembelajaran dan ketidaksetaraan yang diakibatkannya. Nah, langkah-langkah itu adalah pertama, sebaiknya mengembangkan lebih banyak solusi untuk
siswa yang tidak memiliki internet. Contoh, guru mendatangi rumah dari siswa, jadi membantu siswa untuk belajar di rumah. Tetapi solusinya juga pemerintah harus memperhatikan transportasi keuangan dari guru. Harus ada ongkos transportasi. Yang kedua, meningkatkan konektivitas internet dan melatih guru memberikan pembelajaran itu secara kreatif dan inovatif. Tidak monoton ya. Jadi mengajar itu ada perbedaan, ada variatif sehingga pembelajaran itu menjadi menarik dan siswa tidak bosan atau jenuh. Nah, dan yang langkah yang ketiga, mengidentifikasi dan mendukung mereka yang tertinggal dengan metode pengajaran yang berbeda. Keempat, mendukung siswa yang kurang beruntung untuk kembali ke sekolah. Jadi memberikan support, semangat, motivasi kepada siswa yang miskin, siswa yang kurang mampu. Dan ada baiknya juga kalau seorang guru memiliki naluri atau nurani yang punya empati yang tinggi juga. Ada kesempatan juga guru untuk membantu dari segi